Total Investment dan Obesity kelas 2 dengan EOSS 3. Ya ini kasusnya laki-laki usia 70 tahun, BMI tingginya 33,5 kg per meter square, berarti 88 dengan tensinya ya agak sedikit tinggi dengan lingkar pinggangnya sudah lebih dari laki-laki di atas 90, Asia Pasifik sudah masuk ke obesity. Dengan lifestyle-nya pasien merupakan pensiunan, dietnya memang dulu high kalori dan high carbohydrates, dan juga physical activity karena terkait juga dengan comorbid, ada OA-GENU, pasien ekspor. Penjelasannya pasien di tahun 2021 sempat didiagnosis sebagai serangan jantung ya, stage anterior, dan dilakukan PCI. Kemudian di 2024 juga rehospitalisasi dengan ACS, STMI, dengan komorbidnya tadi dia banyak, dan juga di bulan Mei menjalani TKR ya, total investment yang sebelah kanan. Juni hospitalized karena ada hematosesia. Waktu itu karena ada penggunaan dari anti-koagulan ya, waktu itu sempat pakai habis TKR diberikan warfarin. Kemudian di Juli menjalani TKR yang kedua. Kemudian ini jalan parameternya saat visit ya di outpatient clinic. Kita lihat di sini badannya relatif ya stuck ya, 80, 90, sempat naik, kemudian ya turun sedikit. Dengan BMI juga hampir sama ya, relatif tidak banyak perubahan ya, 30. Kemudian ya ini mungkin pada saat menjalani TKR mungkin agak lebih sering bed rest sehingga BMI-nya agak naik. Kemudian tensinya sih relatif ya terkontrol dengan obat-obatan hipertensi. Kemudian bagaimana dengan labnya? Pasien ADN, tapi ya beruntungnya A1C-nya masih cukup baik. GFR sudah sedikit turun. Mungkin kita lihat dengan diabetesnya. Untuk LDL ya agak rendah, tapi ini belum mencapai targetnya kan, pasien dengan pos ACS kan targetnya 55. Kemudian untuk triglyceridnya yang masih tinggi ya, masih tinggi, dislipidemianya dan juga hipertriglyceridemia juga masih tinggi. Mungkin related resistensi insulin, pasiennya jarang, nggak bisa aktivitas yang berat karena jalan pun sulit untuk karena terkait dengan PA-nya. Ini adalah tadi ringkasannya ya, pasiennya tahun 2021 menjalani PCI karena STEMI anterior. Kemudian waktu itu pasien diprogram untuk menjalani cardiac rehabilitation, CP tes, tapi pasien nggak bisa maksimal karena ada OA-nya ya, bilateral, sehingga terhambat untuk physical activity. Kemudian di 2024 pasien kontrol, kemudian mengalami rehospitalisasi karena secondary ACS yang berulang, STMI. Waktu itu juga pasien BMI masih tinggi dan mau coba diet low kalori low carb. Kemudian pasien di bulan Mei 2025 pasien direncanakan untuk TKR. Jadi pasien masih terkontrol selama dalam perawatan. Kemudian di sini apa namanya kardiologis juga mulai aware bagaimana ya mengenai manajemen dari body weight-nya, karena ternyata resolusi dari obesity kita banyak yang nggak coba, karena
dari kardiaknya, di atherosclerosis disease, kemudian protometaboliknya sudah kontrol, dislipidemia, dan sekarang ada muskuloskeletal ini artinya osteoartritis ya. Tapi karena pasien akan dilakukan operasi dan berpromotor ya tetap kita ikut mendampingi selama pasien menjalani operasi. Kemudian di Juni juga mengalami hematosesia karena pasien mendapat antikoagulan post total knee replacement. Dan dari USG abdomen memang ada mild fatty liver, ya sudah ada deposit dari lemak ya di liver dengan ada cholestasis, ada parenchymal gland disease. BMI juga masih tinggi ya, stuck di 34. Kemudian ya ini satu operasi kepala itu udah mahal ya. Ini pasien menjalani operasi kepala kedua yang sebelah kiri. Jadi akhirnya pasien sudah lengkap ya, kanan sama kiri diganti urung lututnya. Nah, pasien masih struggling untuk bisa menurunkan berat badannya, untuk mencoba untuk mengurangi gula dan juga mengurangi yang goreng-gorengan. Tapi ya pos operasi juga masih terbatas dalam physical activity, sehingga ya weight stuck ya. Ini adalah echonya. Seharusnya bisa dijalankan ya. Cuma ini harus diklik dulu ya di ini ya. Di atas 3 dan next ya, klik diklik aja, langsung diklik ya, terus diklik. Ya, kalah. Dari echonya didapatkan LV positive remodeling di tahun 2021 saat pasien mengalami serangan pertama ya, dengan ada regular lagi dengan AF-nya waktu itu agak sedikit turun 42%. Ada disfungsi diastolik gen 1 dan juga AR dan mitral yang ringan. Fungsi kadilakannya masih cukup bagus. Kemudian di 2025 yang terakhir ini sudah improve dari AF-nya 64%. Fungsi diastoliknya baik dari algoritma echo untuk mendiagnosis dari fungsi diastolik yang cukup bagus. Jadi ada perbaikan dari fungsi dari kirinya. Kemudian ini hasil ini ada kurangnya dari pada saat pasien jalani brain PCI waktu itu di HCA-nya yang di proximal ada 100, tapi non signifikan. Yang di LAD-nya ini kritikal ya. Kemudian pasien jalani PCI boleh di play ya, jalani PCI di proximal sampai dengan LAD, tapi emang tidak tiga flow ya waktu itu ya. Mungkin ya ada itu metabolic faktornya tinggi untuk burden, sehingga waktu itu sudah ya untuk proximalnya ada aliran ya. Next. Kemudian untuk sebagai summary-nya, jadi pasien mengalami weight yang stuck, kemudian cardiometabolic profile-nya juga untuk khususnya ya dislipid dan juga lipid panelnya ini, dan juga asam uratnya masih belum mencapai target. Fungsi ginjal juga mengalami penurunan. Kita harus dengan CI2VD post PCI aja, waktu itu harus ada sistemin
anterior AHD dengan type diabetes dan LDM, diselipit hiperglikemia, OA bilateral dan obesity kelas 2 dengan stagingnya adalah stage 3 dari nonton obesity staging system. Kita akan bahas. Untuk treatment plan-nya waktu itu dilakukan lifestyle modification, weight loss, kemudian kita manage comorbidity-nya, kita berikan terapi standar untuk CCS dan juga hypertension dan juga metabolik ya, metformin dan juga statin serta aldosterone. Nah waktu itu karena kita tahu bahwa ini ICD yang established dan juga obesity comorbid, sehingga kita sarankan untuk diberikan semaglutide dengan start dari 0,25 per minggu selama 4 minggu. Meskipun ini pasien belum mendapatkan. Nah, sebagai pembahasannya, ya kalau dari WHO ternyata daily karena due to high BMI ini jadi problem ya. Daily betul-betul to high BMI nya cukup tinggi ya. Dan di sini economic cost-nya mencapai 3 triliun per tahun di tahun 2030. Jadi ini untuk beban fiskalnya sangat tinggi. Dan bagaimana di Indonesia ini, saya ambil dari World Obesity Atlas di Indonesia. Meskipun di sini datanya agak berbeda dengan data dari tadi ya, dari survei internasional ya, dari Cerdas. Kalau dari sini, dari Atlas itu disampaikan bahwa di Indonesia yang mengalami BMI tinggi itu cukup banyak ya, 43%. Gitu. Kemudian yang high BMI, yang obesitas 13%. Dengan katanya BMI-nya yang lebih dari yang high adalah yang 25, kalau yang obesity 30. Sebenarnya nggak cuma dengan yang di Indonesia ya, kalau Indonesia di 25 sudah state 1 ya untuk obesity. Kemudian kalau kita lihat di trennya hingga tahun 2030 ya, 2010 sampai dengan 2030 ya, trennya meningkat. Kalau kita lihat ya, kemudian impact dari overweight dan juga obesity terhadap non-communicable disease di 2021. Di sini obesity banyak ya untuk sebagai motivasi untuk kejadian stroke, skin heart disease, cancer dan juga ada dari non-communicable disease. Dan saat ini sudah ada dari kebijakan di nasional yang nanti sudah ada national guideline untuk manajemen high BMI dengan terbitnya PNPK di tahun 2025 ini. Kemudian guideline untuk risk activity di kemudian non-communicable disease di PNPK juga sudah ada. Survei pun juga sudah ada. Yang masih belum ada di Indonesia yaitu tax untuk sugar dan sweetened beverage ini memang di Indonesia masih belum ada. Dengan rata konsumsi minuman yang tinggi kalori ini per orang per weeknya cukup banyak, sampai dengan 250 mili per minggu per orang. Kemudian disebutkan proporsi dari orang dewasa yang tidak olahraga secara rutin ini semua 30%. Mungkin kalau dihitung beneran dan dengan kriteria yang standar ya, 5 kali sampai dengan 7 kali seminggu mungkin akan lebih ini kalau misalkan kita hitung. Ini kan belum jelas definisi operasional dari yang insufisien. Nah, ini sebetulnya agak kita akan bahas lagi mengenai pertanyaan dari Dokter Gilang, yang kegalauan dari Dokter Gilang sebetulnya juga sama. Saya alami untuk kegalauan dari sebetulnya obesity itu apakah didiagnosa hanya dengan high BMI
solely gitu ya. Kita lihat di sini, meskipun BMI itu berguna untuk mengidentifikasi seorang dengan obesity, tapi dia tidak secara mutlak dan mengukur secara langsung dari lemak. Kemudian BMI juga tidak bisa mengadres dari distribusi dari lemak di tubuh. Dan yang berikutnya adalah tidak bisa menilai dari kelebihan lemak tersebut sebagai suatu hal problem. Kalau kita masukkan dalam contoh ya, jadi dengan BMI tersebut bisa ada pasien menjadi underdiagnosed dari obesity, overdiagnosed dengan alasan, kalau kita lihat sebagai contoh ya di yang panel 1, pasien dari BMI ya, excess body fat, yes, ada sign and symptom, tidak ada, sehingga dianggap sebagai overweight aja. Padahal sebetulnya pasien dengan excess body fat itu tidak harus punya BMI yang tinggi, gitu ya, yang berarti dia resikonya akan under diagnose ya. Jadi sebetulnya kalau cuma mengandalkan BMI saja bisa ada potensi untuk under diagnose obesity, karena sebetulnya dinilai bukan hanya masalah yang dinilai harusnya adalah excess body fatnya. Yang kedua adalah di skema kedua bisa aja over diagnose dari obesity, kayak gitu ya. Seorang dengan excess body fat tidak, tapi BMI tinggi, ada simptom nggak ada. Contohnya dia disampaikan oleh dokter bilang bahwa atlet contohnya cenderung untuk punya BMI yang tinggi meskipun fat mass-nya bisa normal, ya. Nah, yang berikutnya obesity bisa aja dengan excess body fat tapi tanpa simptom, bisa juga dia ada excess body fat tapi sudah ada simptom. Oke, oleh karena itu maka di 2025 sebetulnya ada komisi dari Lancet-nya, Lancet Commission on Obesity. Ini sebetulnya merumuskan untuk definisi yang baru untuk obesity, ya. Dan ternyata sudah diadopt. Kalau kita lihat dari guideline ACCAH 2025 oleh yang sudah dibentuk oleh Dr. A tadi ya, mengenai obesity pada heart failure, ternyata definisinya mengadop dari definisi Lancet ini. Dan juga kalau kita lihat ada American Association of Clinical Endocrinology (AACE) juga mengeluarkan data di tahun ini 2025 dengan ternyata definisi dari obesity mengadop dari Lancet Commission ini, ya, bahwa yang dulu istilah ada namanya metabolic healthy obesity atau obesity, sekarang jadi clinical obesity, dan juga metabolically unhealthy obesity sekarang jadi clinical obesity. Kita akan bahas ya. Nah, bagaimana untuk mendiagnosis dari obesity ini? Ya, ternyata kalau intinya adalah kita mengukur dari body size, yang mana di sini body size-nya untuk mengakses dari kelebihan dari body fat. Ada 3 yang disarankan, yaitu waist circumference. Ini untuk yang kapal Amerika lebih dari 102. Kalau perempuan 88, kalau Indonesia lebih dari 80, laki-laki lebih dari 80 untuk perempuan. Kemudian waist to hip ratio, kemudian waist to head ratio. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini di compare dengan BMI. Kalau misalkan ada satu dari measurement dari body size dan juga BMI yang masuk kategori, maka kita akan sebagai obesity. Kalau BMI nggak masuk, tapi 2 dari pengukuran dari body size dia masuk, ya, tanpa melihat BMI, ya, maka sudah langsung masuk sebagai obesity. Atau diukur dengan langsung dengan program body fat measurement dengan DEXA scan, ya. Double X-ray, dual X-ray absorption. Kemudian kalau nggak masuk obesity, tapi kalau obesity
Maka kita lihat DSS dari silent symptom dari organ dysfunction ada apa enggak. Kemudian bagaimana dari aktivitasnya, apakah terganggu atau tidak. Kalau ada kalau nggak ada simptom atau sign maka pada klinik. Atau kalau misalkan ada tapi dysfunction tidak related obesity maka juga obesity pada klinik. Tapi kalau ada limitasi dari aktivitas dan juga gangguan fungsi maka masuk sebagai clinical obesity. Pada pasien ini masuk ya karena kita lihat ini adalah macam-macam organ dysfunction dari clinical obesity. Kita bahas pada pasien ini. Pasiennya ada problem kardiovaskular, namanya atherosclerosis cardiovascular disease ya. Kemudian ada muscular system tadi dengan OA, kemudian faktor ada gangguan metabolisme, TM, juga dyslipidemi dan juga problem renal ya. Mungkin ya yang juga karena problem dari diabetesnya, tapi juga mungkin juga diabetesnya efek dari obesity. Kemudian fat distribution pada pasien ini tipenya adalah yang tadi kita lihat obesitasnya adalah tinggi ya 118. Pasien tipenya adalah yang abdominal, yang apple type ya. Sebelah kanan kita bisa lihat ya bahwa ada dua tipe ya, ada yang abdominal, ada yang gluteal femoral. Ternyata yang abdominal ini lebih prone untuk jadi metabolic disorder dan juga resisten sehingga mengakibatkan pasien berkembang menjadi diabetes 2 dan juga cardiovascular disease. Sedangkan yang gluteal femoral lebih terproteksi ya untuk metabolisme. Kalau kita lihat di sini ternyata sama ya dengan ini dari jurnal yang lainnya dari JHCC menyebutkan bahwa dengan adanya tadi ya genetic susceptibility, stres dan juga smoke, maka akan yang tadinya deposisi dari adiposnya akan menjadi disfungsi, dysfunctional subcutaneous adipose tissue. Jadi yang fungsional ya, kalau yang dysfunctional dia akan tinggi high visceral fat size-nya akan lebih besar dan juga buffering capacity-nya akan terganggu. Sedangkan kalau yang low, yang fungsional, dia distribusinya di gluteal femoral dengan low visceral adipose tissue, ada buffering dari fatty acid. Sehingga kalau yang high visceral fat lebih tinggi untuk kejadian CVD juga type 2 diabetes. Cocok dengan kasus ini ya, pasien ini yang apple type dan juga jadi DM tipe 2 dan juga cardiovascular disease. Ya ini tadi teori mengenai patofisiologi dan baik diterangkan oleh Dr. Ang dan juga Dr. Habibie bahwa dengan adanya excess dari fat cell, macrophage dan juga liposom ini akan menyebabkan dari fatty acid inflammation, insulin dan juga ras sehingga jadi dyslipidemia, CAD, diabetes yang seperti yang dialami oleh pasien. Dan jika kalau misalnya tidak adres maka akan berlanjut menjadi HF ya, khususnya FF. Kemudian mengenai staging ya, di sini ada staging yang diusulkan dari kalau dari kita lihat di PNPK 2025 dari yang diberikan oleh Kemenkes, ternyata stagingnya yang disarankan adalah staging dari EOSS ini, Control Obesity Staging System, yang mana ada 4 stage ya, masing-masing menilai medical factor, mental dan functional. Bisa ada bisa absent, mild, moderate, severe hingga end stage. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata pasien ini sudah mengalami stage yang ketiga ya, sudah ada severe obesity dengan adanya related organ damage-nya, sudah ada pernah ada MI, kemudian osteoarthritis capacity. Mungkin yang psychological symptomnya belum ada, tapi kan ini bisa pilih satu, bisa ada medical atau apa namanya psychological atau
fungsional di relativity. Kalau ada salah satu, maka kita bisa kategorikan berdasarkan staging tersebut. Ya, tidak lupa juga bahwa manajemen cost ACS, kalau kita lihat di sini dari ESG, selain dari smoke cessation, healthy diet, regular exercise, psychological management, juga adalah yang penting adalah healthy weight. Ya, healthy weight ini satu manajemen penting, dan juga ada benefit ya kita berikan semaglutide selain juga melakukan dari MACE. Ternyata ada manfaat juga untuk healthy weight. Kita lanjutkan untuk melanjutkan obat-obat yang bisa memberikan kardioprotektif untuk mencapai target ya, tensinya dari 130, sistoliknya di aspek dari 80, LDL kolesterol dari 55, dan juga asam keluar dari 7. Ya, makanya kami pilih waktu itu untuk purpose untuk memberikan semaglutide, karena ternyata dari semaglutide bisa memberikan MACE di 120% ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Habibie tadi. Dan juga manfaatnya tidak hanya untuk melakukan MACE, tapi juga untuk menekan dan untuk healthy weight ya harapannya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.